Saya kira cukup. 35 Pak. Oh ya, silakan. Ini terakhir 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri Pak, nama Sudarmana. Kalau di Kalimantan, kalau di Jogja Sudarmono. Ini saya dari Kalimantan Selatan. Oh, berarti Sudarmana ini ya. G, Sudarmana. Tapi kelahiran Jogja Pak. Oh, sekarang posisi di Solo ya Sudarmono. G. Ya, ada Kami Pak. bertugas di Kalimantan sebagai seorang guru. Kemudian ini pas liburan pulang, yang biasanya saya ngaji di TV saja Pak, selalu mengikuti MTA setiap malam. Ya. Sekitar jam 9 mulai gitu. Selanjutnya saya sangat bisa berbangga sekali bisa bertatap muka meskipun lewat TV di sini karena tadi langsungnya di bawah sama Bapak. Nggih. Tapi saya merasa puas bisa mengaji dengan Pak Ustadz dan seluruh jamaah yang hadir. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, saya itu hidup di Kalimantan sudah kurang lebih 26 tahun. Lingkungan kami itu kurang cocok dengan apa yang sering Bapak sampaikan waktu pengajian di TV Pak. Seperti contoh, setelah azan itu kan sebenarnya kita gunakan waktu untuk berdoa karena itu waktu yang mustajab untuk berdoa nggih. Ya. Tapi si muadzin tadi itu banyak sekali bacaannya Pak. Bacaan, sholawatan, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Iya. Termasuk sering Mosok mungkin yang- nyanyi-nyanyi. Nggih, sering dengar juga Pak yang bunyinya seperti ini. Bentar Pak ya. Maaf nih agak grogi ini agak lupa. Nggih. Yang mari sholat berjamaah pahalanya 27 derajat gitu loh Pak. Itu kan seperti nyanyian Pak ya. Kemudian dilanjut lagi sholawatan. Kemudian juga ada yang yakoyum. Sehingga kami yang sholat di sampingnya itu merasa terganggu Pak. Iya. Jadi sebaiknya bagaimana ini? Karena saya mau pindah jamaah, yang lainnya juga seperti itu. Iya. Karena saya itu hidup minoritas Pak. Iya. Jadi loh kok itu nggak sesuai yang saya terima di MTA saya gitu kan. Jadi saya itu bingung mau pindah jamaah di masjid sana juga gitu, masjid sana juga gitu. Sholat di rumah, katanya kalau laki-laki kan wajibnya di masjid Pak ya. Iya. Nah itu gimana menurut Pak Ustadz solusinya yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, saya itu tadi saya sampaikan di lingkungan yang maaf sangat berbeda dengan apa yang sering Bapak sampaikan atau Bapak Dr. Andes Sugino almarhum tentang tahlilan, yasinan dan sejenisnya yang diadakan setiap malam Jumat. Iya. Saya selalu bingung Pak, karena setiap malam Jumat sorenya itu selalu dihadiri, diundang. Kemudian saya harus jawab bagaimana? Undangan apa ini? Nanti Pak, nanti malam acara haul, acara yasinan, acara tahlilan. Lah saya itu nggak srek. Saya harus jawab gimana? Lah waktu itu jawab apa? Insya Allah Pak, kalau Allah menghendaki. Saya jawab insya Allah kalau Allah menghendaki. Tapi batin saya tidak mau datang. Kalau menurut Pak Ustadz di MTA itu tidak boleh datang seperti itu gitu ya. Jadi gimana Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Berarti cari aman. Oke, Cari aman. Tapi kan saya seolah-olah kayak bohong Pak. Loh insya Allah kok nggak datang gitu kan. Insya Allah tapi saya itu pasti nggak datang Pak. Karena saya tahu bahwa kalau saya datang itu kok nggak serg gitu loh Pak. Gitu Pak. Ya terima kasih. Sekali lagi saya juga ini mengajak tamu dari Kalimantan Selatan ada 4. Kemudian tadi juga sama anak istri, semua saya ada 8 orang. Itu memang saya baru ini Pak datang di MTA Surakarta. Dan tadi saya ketika sampai di sini tuh merinding dan menangis bangga. Loh kok banyak banget orangnya, luar biasa Pak. Jadi tadi saya lihat. Dan ini orang semua ya, manusia semua ya. Dan ini penuh ya, di atas penuh, di bawah penuh. Ini bisa gimana Pak? Kok bisa seperti ini? Saya tuh ingin mengadakan di Kalimantan bagaimana? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sudarmana dan Pak Sudarmono. Yang pertama, Bapak semaksimalnya jamaah di masjid situ.
Karena Bapak mau pindah masjid pun semuanya juga sama. Maka Bapak yang bisa dilakukan fattakullah mastatoktumnya, qadrul mustatoknya tetap di masjid situ. Ketika tahiyatul masjid ya semaksimalnya khusyuk, semaksimalnya mendengar pujian-pujian. Bapak sholat kok tiba-tiba tidak khusyuk, semaksimalnya khusyuk, itu sudah maksimalnya begitu. Kalau Bapak sholat di rumah hanya satu nanti, tidak dapat kebaikan 27 kali lipat, tidak dapat kebaikan 25 kali lipat. Kan menurut Nabi, kalau kita datang sholat berjamaah, baru berangkat saja ini, itu mendapat kebaikan 25 kali lipat. Satu kaki melangkah, gugurkan dosa kita. Kaki yang lain melangkah, diangkat derajat kita. Mendapat 25 kebaikan, baru berangkat untuk datang sholat berjamaah ke masjid. Nanti ikut sholat jamaah ke masjid dapat 27 kali lipat. Berangkatnya saja dapat 25 kali lipat. Tambah sholat jamaah di masjid itu tambah 27 kali lipat. Kalau Bapak di rumah, kebaikannya mungkin hanya satu karena sholat sendirian. Andai kita mengetahui kebaikan dalam sholat jamaah di masjid, sholat subuh, sholat isya berjamaah di masjid, andai kata kita mengetahui kebaikannya di sisi Allah untuk dunia dan akhirat kita, niscaya kita akan datang jamaah ke masjid meskipun dengan merangkak. Andai kata kita tahu kebaikan sholat jamaah zuhur di masjid, kemudian kebaikan itu hanya didapatkan melalui undian, niscaya kita semua akan ikut berundi untuk mendapatkan kebaikan jamaah zuhur di masjid. Begitu pula sholat-sholat yang lain. Maka Bapak semaksimalnya sholat jamaah tetap di masjid situ. Tidak usah nyalah-nyalahkan yang puji-pujian ya. Pokoknya semaksimalnya saja Bapak khusyuk dan tidak usah ikut puji-pujian karena kita belum tahu ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak setiap malam Kamis dapat undangan tahlilan yasinan sak piturute. Selama ini Bapak jawab insya Allah secara lisan, tapi hatinya aku rarep teko. Orang beriman itu kalau lisannya sudah insya Allah, itu hatinya juga harus berusaha memenuhi insya Allah itu. Karena lisan orang beriman tidak menyelisih hatinya. Hati orang yang beriman tidak menyelisih lisannya. Lisanul mu'mini la yuwati'u qalbahu wa qalbul mu'mini la yuwati'u lisanahu. Lisan seorang mukmin tidak menyelisih hatinya. Hati seorang mukmin tidak menyelisih lisannya. Apa yang ada di lisan seorang mukmin itu pula yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dalam hati seorang mukmin akan keluar dari lisannya apa yang ada dalam hatinya. Lah terus bagaimana sekarang mau menjawab? Karena Bapak di situ seorang diri minoritas tadi ngendikane qulil haqqa walau kana murran. Katakan sesungguhnya meski pahit akibatnya. Katakan kebenarannya meski pahit akibatnya. Bapak bisa menyampaikan dengan cara yang santun. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Pertama terima kasih atas undangannya.
Tapi saya pribadi mohon maaf, saya belum bisa menghadiri undangan tahlilan dan yasinan ini. Kalau ditanya, loh kenapa Pak kok belum bisa hadir? Ini rutin loh. Jawab saja, mohon maaf, saya belum tahu ilmunya. Saya belum tahu dalilnya. Oh, kalau begitu nanti saya dimusuhi, ya kan itu. Ya wajar dimusuhi. Tapi kan Allah tidak memusuhi. Justru Bapak menjawab seperti itu bentuk mengamalkan perintah Allah. Karena yang namanya ibadah harus dengan ilmu. Ilmu dalam ibadah adalah dalil. Dalil dalam Islam, Quran dan Sunnah. Selama kita belum tahu dalilnya, selama itu kita tidak akan melakukan ibadah apapun yang kita belum tahu dalilnya. Amal apapun yang kita belum tahu dalilnya, kita tidak akan melakukannya. Sampaikan itu dengan cara yang santun. Tapi ingat, untuk urusan kebersamaan di kampung Bapak, yang mana itu tidak ada kaitannya dengan ibadah, yang mana tidak bertentangan dengan aturan Islam, Bapak harus menjadi yang terdepan. Kerja bakti, ronda, gotong royong, bersih-bersih desanya, ngeresiki kalen, got, ini itu dan lain sebagainya, Bapak harus menjadi yang terdepan. Tapi kalau ada kegiatan kebersamaan di kampung yang mana kita belum tahu dasarnya dalam Islam, karena itu berkaitan dengan ibadah, pamit secara baik-baik. Insya Allah, Allah akan turunkan pertolongannya, Allah akan turunkan bimbingannya, sehingga nanti Bapak bisa memberikan jawaban untuk tidak hadir atau belum bisa menghadiri undangan tahlilan dan yasinan itu. Kemudian yang ketiga, ini alhamdulillah Bapak di Kalimantan Selatan sudah ada 6 perwakilan dan cabang, ya. Ada di Banjarbaru, Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Batu Ampar, dan juga Kintab. Itu di Kalimantan Selatan. Maka Bapak dan teman-teman mungkin bisa gabung. Kalau dekat di Banjarbaru bisa gabung dengan MTA Banjarbaru. Kota Baru dengan Kota Baru. Dekat dengan Tanah Bumbu ya di Tanah Bumbu. Di Tanah Laut ya Tanah Laut. Berada dekat dengan Batu Ampar bisa gabung dengan Batu Ampar. Dekat dengan Kintab bisa gabung di Kintab. Sudah ada 6 perwakilan dan cabang kita yang ada di Kalimantan Selatan. Nanti bisa dicari, bisa ditanyakan di sekretariat nomor yang bisa dihubungi dari 6 perwakilan dan cabang ini nanti. Begitu Bapak, tetap istiqomah, tetap ikhlas, ngaji dan mengamalkan hasil kaji.